Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan uji kandungan boraks pada pempek serta foodborne pada pempek. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu yang pertama saya sendiri, Veleka Dian Safira, yang kedua Monica Febi, 3 Muhammad Raihan Hakiki, 4 Ahmad Wafi, 5 Dalilah Egzainia, 6 Afina Rahmah, 7 Ahmad Rizky, 8 Astrilia Widiantari, 9 Jian Amadea, dan yang terakhir Muhammad Alvin Haryadi. Kita masuk ke bagian topik, apa saja yang ada dalam pembahasan kali ini, yaitu ada bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 pemaparan topik, bab 3 yaitu mengenai hasil pengamatan lapangan, bab 4 mengenai pembahasan, bab 5 kesimpulan, dan yang terakhir ada referensi yang kami gunakan dalam mengerjakan tugas kali ini. Masuk ke dalam pendahuluan, ya kita menggunakan pempek. Dan apa sih itu pempek? Ya, pempek adalah makanan produk pangan tradisional yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, terutama bagian Palembang. Pempek dibuat dari 2 bahan utama, yaitu bahan dasar daging ikan yang dihaluskan seperti ikan tenggiri, belida, dan gabus, dan bahan pati tapioka yang ditambahkan garam, air, dan bumbu sebagai penguat cita rasa. Olahan ikan ini beresiko dicemari oleh bakteri Escherichia coli, Salmonella, dan Staphylococcus aureus. Bakteri yang lebih dominan untuk mengkontaminasi produk olahan daging ikan ini adalah bakteri Staphylococcus aureus. Kontaminasi dapat terjadi selama proses pengolahan dan pengemasan, dikarenakan adanya kontak dengan produk udara, debu, peralatan, dan tangan yang terinfeksi Staphylococcus aureus. Untuk topik utama pada makalah kali ini, yaitu penelitian yang dilakukan adalah untuk menguji boraks pada pempek. Selanjutnya, hasil perhitungan angka lempeng total atau ALT pada media plate corn agar atau BCA menunjukkan bahwa sebanyak 18 sampel atau 90% yang terdiri dari 10 sampel pempek produksi pabrik dan 8 sampel pempek produksi rumahan mengandung cemaran mikroba yang tinggi, yaitu lebih besar dari 5 kali 10 pangkat 4. Selanjutnya ada analisis boraks secara kualitatif. Boraks adalah zat pengawet yang banyak digunakan dalam industri pembuatan taksidermi, insektarium, dan herbarium. Tapi orang cenderung menggunakannya dalam industri rumah tangga sebagai bahan pengawet makanan. Nah, pada uji ini kami menyiapkan 2 sampel pempek, yaitu pempek A dan pempek B. Kemudian mengambil ekstrak kunyit dengan cara menghaluskan dengan parutan kelapa. Selanjutnya mengambil tisu sebagai pengganti kertas saring dan menuangkan kunyit yang telah dihaluskan di atas tisu tersebut. Dan membungkus kunyit tersebut dan memerahnya di atas wadah steril lainnya. Kemudian mengambil 1 tetes ekstrak kunyit dan menuangkan di atas sampel pempek yang tersedia. Selain menggunakan tetesan ekstrak kunyit langsung, pada uji ini juga menggunakan tusuk gigi sebagai indikator perubahan warna, dengan cara menyelupkan tusuk gigi ke dalam cairan ekstrak kunyit, lalu meletakkan di atas sampel pempek yang telah dihaluskan. Hasil pengamatan uji boraks ini yaitu pada sampel A menghasilkan aroma ikan lebih dominan, warna putih, dan bertekstur empuk atau sedikit kenyal. Pada uji boraks dengan indikator tisu dan tusuk gigi menghasilkan warna kuning. Dan pada sampel B menghasilkan aroma, terdapat sedikit aroma ikan, berwarna putih mengkilat, dan bertekstur sangat kenyal. Dan uji boraksnya dengan indikator tisu menghasilkan warna merah, dan indikator tusuk gigi berwarna sedikit merah. Berikut gambar dari hasil uji boraks yang telah kami lakukan terhadap 2 sampel pempek. Perubahan warna yang terjadi akibat adanya reaksi kurkumin yang memecah kandungan ikatan boraks menjadi asam borat. Sifat kimia dari kurkumin ini akan berubah menjadi kuning atau jingga pada suasana asam dan terjadi perubahan warna menjadi merah atau merah bata pada suasana basah, sehingga makanan yang mengandung boraks ketika diteteskan pada kertas kunyit tersebut akan mengalami perubahan warna menjadi merah bata. Kandungan boraks pada makanan yang dikonsumsi ini menyebabkan gangguan pada daya kerja sel tubuh
dan juga menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang lebih serius seperti kanker, kejang, dan gangguan saraf. Next. Karakteristik pempek yaitu pempek berbahan baku ikan laut pada umumnya memiliki aroma lebih amis dan berwarna lebih gelap daripada pempek yang berbahan baku ikan gabus. Ikan tenggiri pasir yang termasuk dalam kelompok ikan dengan kadar lemak tinggi ini akan cepat mengalami pembusukan karena oksidasi lemak. Ikan tenggiri mempunyai kandungan protein sebanyak 21,50%, lemak 2,60%, dan mineral 1,50%, dengan komposisi gizi seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Untuk karakteristik pempek, yang pertama yaitu bau khas seperti ikan disebabkan adanya aroma amonia dan asam amino glutamat yang dikandung dalam bahan baku. Lalu yang kedua yaitu tekstur kepadatan atau kekerasan disebabkan semakin banyak partikel protein berlarut yaitu aktin, miosin, dan akomiosin, maka akan saling berikatan di antara partikel tersebut sehingga membentuk suatu adonan yang kompak. Dan yang terakhir yaitu rasa dipengaruhi oleh dua komponen utama yaitu peptida dan asam amino yang terdapat pada otot atau jaringan daging. Selain itu, rasa enak dipengaruhi oleh asam amino glutamat dan aspartat. Next. Berikut beberapa karakteristik mikroba perusak pempek. Yang pertama yaitu ada Salmonella sp, di mana bakteri Salmonella sp merupakan salah satu mikroba yang mengganggu sistem pencernaan dengan menghasilkan toksin, yaitu enterotoksin. Gejala yang timbul akibat infeksi makanan ini berupa mual, muntah, sakit perut, serta diare. Yang kedua ada Escherichia coli, di mana E. coli ini berperan penting dalam sintesis vitamin K, konversi pigmen-pigmen empedu, asam-asam empedu, dan penyerapan zat-zat makanan. E. coli termasuk ke dalam bakteri heterotrof dan akan menghasilkan enterotoksin yang menyebabkan beberapa kasus diare. Yang terakhir ada Staphylococcus aureus, di mana Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang paling banyak menyebabkan keracunan pangan. Toksin yang dihasilkan bakteri ini bersifat tahan panas, sehingga tidak mudah rusak pada suhu pemasakan normal. Bakteri dapat mati, tetapi toksin yang akan dihasilkan tetap tertinggal di dalam tubuh manusia yang mengkonsumsi. Jadi kesimpulan pada pengamatan yang telah kami lakukan yaitu yang pertama, pada sampel B, pempek positif mengandung boraks dengan menunjukkan beberapa ciri organoleptik seperti memiliki tingkat kekenyalan yang jauh lebih tinggi, serta aroma khas ikan yang hanya sedikit. Sedangkan pada sampel A, pempek negatif terhadap boraks yang ditunjukkan dengan ciri organoleptiknya yaitu memiliki aroma khas dari ikan, warna yang putih, dan tekstur yang dihasilkan sedikit kenyal. Yang kedua, uji boraks menggunakan ekstrak kunyit menunjukkan sampel B positif mengandung boraks, karena terjadi perubahan warna menjadi warna merah bata pekat. Sedangkan pada sampel A hanya menunjukkan warna kuning kunyit atau tidak terjadi perubahan warna pada ekstrak yang dicampurkan, sehingga kandungan boraksnya dapat dikatakan negatif. Yang terakhir, olahan ikan atau pempek ini beresiko dicemari oleh bakteri Escherichia coli, Salmonella, dan juga Staphylococcus aureus. Selanjutnya ada foodborne disease. Nah, foodborne disease ini merupakan penyakit yang diakibatkan oleh cemaran dalam menelan makanan yang sudah busuk atau beracun. Cemaran tersebut dapat disebabkan oleh bakteri patogen yang terjadi pada setiap tahap pengolahan makanan dari produksi hingga konsumsi. Contoh bakterinya ada Escherichia coli, Bacillus aureus, Staphylococcus, dan Salmonella. Next. Pemicu adanya pertumbuhan Salmonella pada pempek ini memiliki kandungan mineral seperti kalsium, fosfor, dan besi. Apabila bahan pangan memiliki kandungan gizi tinggi, maka mikroba akan tumbuh semakin meningkat dan menyebabkan tingginya jumlah mikroba. Salmonella sp dapat menyebar luas melalui daging, susu, telur, dan ikan yang menjadi bahan baku utama pembuatan pempek. Salmonella juga merupakan salah satu indikator keamanan pangan dan dapat menjadi indikasi dari sebaran mikroba jenis bakteri terutama Salmonella yang ada pada ikan tenggiri yang digunakan dalam pempek.
Selanjutnya yaitu pengaruh yang ditimbulkan oleh bakteri Salmonella sp. Yang pertama yaitu menjadi penyebab utama penyakit bawaan makanan di seluruh dunia. Yang kedua menjadi mikroba yang mengganggu sistem pencernaan dengan toksin yang dihasilkan. Lalu bagaimana mencegah kontaminasi Salmonella? Yang pertama mencuci tangan dan menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi. Untuk yang kedua, memperhatikan higienitas dan sanitasi agar tidak terjadi kontaminasi silang. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.